Oke, jadi kita coba cari dulu ya, kita gunakan skill googling. Yang penting kita tahu dulu kalau di Android itu untuk layoutnya itu dengan format XML, jadi ada beberapa tipe. Di Google cari aja kayak gini. Kemudian ada juga materinya di developerandroid.com, bisa dibaca-baca di sini. Ini bisa diubah ke bahasa ini ya, bahasa Indonesia. Nah, di sini itu dibahas. Yang pertama adalah view group. Nah, di dalam view group itu ada isinya view group lagi, ataupun mau diisi view, atau di dalam view group itu berisi view. Nah, apa yang menjadi view? Nah, di sini view itu disebut juga widget atau subclass seperti button, text view. Sedangkan objek dari view group itu disebut layout, berupa linear layout ataupun constraint. Contohnya seperti ini. Linear layout ini disebut view group, sementara text view dan button ini disebut view. Jadi di sini kita udah tahu kalau ada view group dan view. Nah, apa aja yang termasuk dari view group? Nah, ini bisa kalau kita udah tahu nama-namanya atau apa namanya, kata-kata yang dipakai di Android. Nah, ini ada view group, ada view. Ini skill googling kita udah bisa kita pakai. Jadi bisa kita cari di googling view group. Nah, ini udah banyak ya view group Android. Oke. Nah, kalau misalnya terlalu bahasa Inggris terlalu susah, bisa kita cari di bahasa Indonesia. Nah, di sini ada juga. Nah, tapi kita coba cari yang image dulu. Kurang ya penjelasannya. Di mungkin kalau misalnya mau dicatat, catat aja, atau kalau mau di apa namanya, ingat juga nggak apa-apa. Jadi di Android itu ada command itu yang dipakai itu ada 3. Yang pertama ada linear layout, kemudian ini tab baru aja, ini ada relatif, ada juga yang namanya itu constraint. Nah, constraint ini terbaru dari bukan terbaru juga, tapi apa namanya, kalau nggak salah di 2017 atau 2016 constraint layout itu ada. Jadi itu sebenarnya versi terbaik dari relatif. Nah, sebelum kita langsung coding, kita coba cari-cari tahu dulu linear layout itu seperti apa. Nah, jadi linear layout itu satu view group. Nah, dia mempunyai atribut yang sering dipakai itu, langsung kita praktekin aja ya. Nah, di sini di project yang kemarin itu saya udah buat ada main activity, dan di main activity itu ada activity main. Nah, kita buka activity main ya. Jadi kalau di Android Studio itu kalau pengen cepat, mau ke file yang misalnya nih var nama saya ini kita pengen tahu itu dipakai di mana aja, itu bisa kita tekan kalau di MacBook itu pakai command, kemudian kursor kita arahin ke
variabel atau yang file yang mau kita lihat dipakai di mana, kemudian langsung diklik aja. Nah, ini bisa di sini udah otomatis memperlihatkan kalau si nama saya itu ada dipakai di line 23, line 27 ataupun line 30. Nah, kalau di selain MacBook, kalau saya nggak salah itu tekan Ctrl, kemudian tinggal diklik aja. Nah, kayak gini, ini bisa tekan Command, kemudian tinggal diklik, nanti akan muncul si nama saya itu dipakai di mana aja. Nah, misalnya saya coba line 23, nah, maka diarahin ke line 23. Nah, cara cepat juga ke layout, sebenarnya layout itu disimpan di res, kemudian di layout. Cara cepatnya juga bisa kita tekan Command, kemudian klik aja di Activity Main, maka langsung muncul di layoutnya. Nah, ini formatnya XML, dan secara default kalau kita buat project, view groupnya itu adalah constraint layout, kemudian ada satu view yang yaitu text view. Nah, di bagian sini tuh bisa kita versi previewnya bisa kita lihat ada cuma nampilin kode, ada cuma nampilin desain, atau cuma bisa dua-duanya. Split, jadi bisa tampilin kode dan desain. Nah, kita akan coba langsung ke linear layout. Jadi ini bisa kita ganti. Ini kita blok sampai di Android X, kemudian kita hapus dan coba kita tulis di sini linear layout. Bisa dipilih linear layout atau mau pilih linear layout compact. Nah, ini bisa dipilih. Nanti bagian bawah juga harus diganti. Tutup tagnya harus diganti jadi linear layout compact, atau ini ada merah ini bisa diklik. Nah, bisa dipilih sesuai dengan yang ada di atas. Oke, udah nggak merah. Nah, ini text view kita hapus dulu. Nah, untuk view group awal itu, view group yang paling pertama itu dia butuh atribut ini. Ini paling penting. Kemudian tools konteks ini ada, mau dipakai juga bisa, mau dihilangin bisa juga, itu nggak masalah. Tapi secara default emang tools konteks ini ada. Ini menandakan kalau si activity main ini dipakai di main activity.kt yang ini. Oke, jadi nanti di main activity itu merah karena tadi kita ngehapus text view hello. Nah, ini saya coba jangan hapus aja ya, supaya nggak merah. Oke, setelah kita ganti linear layout compact, nah di sini si linear layout itu punya, kita bahas dulu untuk width sama height. Jadi kalau kita artikan width sama height itu lebar dan tinggi. Nah, ini ada dua versi, yaitu bisa diganti nilainya. Kalau untuk nilai width kita mau ganti itu bisa. Nah, kalau match parent itu pilihan untuk membuat linear layout compact ini full layar. Jadi misalnya kalau kita pilih width, ini kan lebar. Kita pilih match parent, maka dia akan full layar dari screen. Kalau kita pilih height match parent juga akan full screen-nya. Nah, ini bisa kita lihat penggunaannya. Kita coba isi background. Kemudian kita kasih warna. Warnanya kita pakai default aja dulu, warna putih. Nah, di bagian sini itu bisa kita klik untuk mengganti warnanya. Misalnya kita mau merah. Nah, ini kita kalau pengen cari tahu width height itu diisi match parent seperti apa, bisa kita isikan nilai. Misalnya kita isikan 120. Nah, ukuran ininya itu yang direkomendasikan oleh Google itu di pixel. Ini supaya
supaya responsif pakai DP. Nah ini ya, ini bisa kelihatan. Nah width-nya 120 dp, maka yang dikasih itu ukurannya hanya 120 dp. Nah kalau kita pengen ganti height-nya juga, misalnya kita pengen 200 dp. Kalau tadi match parent full layar, kalau mau ngisi value juga bisa. Nah ada juga yang namanya itu web content. Jadi ada match parent, ada web content. Nah kalau web content ini dia akan menyesuaikan isi yang ada di dalamnya. Misalnya view group ini isinya text view. Text view ini width-nya kan web content. Nah misalnya kalau kita pengen width-nya itu 400 dp, maka dia akan menyesuaikan isi si text view ini kalau kita menggunakan layout with web content. Jadi dia akan menyesuaikan semua isi yang besar dari yang ada di dalam si view groupnya. Nah kalau kita pakai match parent, dia akan dia full. Jadi yang text view ini nggak akan berpengaruh. Nah enaknya kalau kita pakai web content dan match parent itu bisa mengatur responsif dari layar. Nah, biasanya web content itu digunakan untuk hack. Menggunakan di bagian sini. Nah, kalau misalnya nanti ada text view lagi. Nah, sebenarnya kalau kita belum isi atribut yang namanya orientation di linear layout compact, itu secara default dia akan horizontal. Nah, ini sebenarnya dia horizontal. Nah, coba di sini kita ganti web content. Nah, kita bisa lihat di bagian text view ini, dia menyusun ke samping, horizontal. Nah, kalau kita pengen dia ke bawah, maka di linear layout compact itu ada yang namanya itu orientation vertikal. Jadi view-view yang ada di dalamnya itu bisa dibuat ke bawah. Begitu juga untuk yang ada di view-nya, text view. Nah ini bisa kita pakai web content, atau mau match parent, mau full layar, atau mau pakai value bisa juga. Nah, kalau untuk saya biasanya, saya itu pakai match parent atau web content supaya nanti view-nya itu responsif, menyesuaikan dengan layar. Nah kalau kita pakai value, misalnya di sini kita pakai value-nya 10 dp, ini misalnya ya. Nah maka tulisan dari hello world itu nggak bisa kebaca semua. Nah kalau misalnya kita pakai web content, dia akan menyesuaikan. Nah, misalnya si hello world ini kita isi backgroundnya katakanlah pakai color putih ya. Nah ini ya hello world. Nah, kalau misalnya kita mau tambah, maka dia akan responsif menyesuaikan screen. Tapi kalau width-nya kita ubah, misalnya kita mau dia 30 dp, nah maka dia akan seperti ini. Ini kita hapus saja. Maka dia akan seperti ini. Nah, kalau misalnya layout hack web content-nya juga, nah misalnya kalau layout hack-nya kita pakai value juga, maka dia akan seperti ini. Jadi istilahnya nggak akan responsif. Nah kalau misalnya hack kita pakai match parent, ini bakal panjang ke bawah menyesuaikan dengan huruf yang ada di sini nih. Nah maka
enaknya di sini kita pakai web content, di bagian hike-nya itu kita pakai web content juga. Jadi menyesuaikan isinya. Nah, ini yang perlu diingat kalau kita pakai linear layout, ada atribut yang orientation, kemudian ada atribut width sama height itu bisa dipakai match pair atau web content, atau mau kita sesuaikan dengan layar atau value bisa. Nah, kalau untuk view group utama itu kita harus pakai match parent supaya nanti dia bakal menjadi full layar. Nah, jadi kalau pengen kita tambahkan lagi view group yang lain itu bisa di dalam si view group utama. Nah, misalnya di sini itu kita pengen ada satu view group lagi. Nah, di sini kita pakai linear layout compact, transparent, kemudian kita mau height-nya itu cuman 150 dp. Kemudian kita pengen dia ada warna. Nah, dia warnanya kita mau warna merah. Warna kuning aja ya. Ini bisa di ini. Tapi kalau misalnya kita pengen juga ada linear layout yang membungkus si dua text view ini bisa juga. Misalnya ini kita mau juga orientationnya vertikal. Nah, ini bisa. Jadi ini contoh penggunaan dari linear layout. Nah, sekarang kita akan coba bikin satu screen. Kita akan bikin satu screen menggunakan linear layout dengan modal pemahaman kita, yaitu width, height yang match parent dan web content, kemudian ada atribut yang orientation vertikal. Nah, kemudian nanti kita akan tambahkan beberapa view di dalam linear layout tersebut. Oke, ini kita bikin aja view baru, jangan pakai si activity main, tapi kita pakai layout baru. Cara membuatnya, klik kanan di layout, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih layout resource file, dan di sini kita beri nama. Nah, ini paling penting di dalam res itu tak bisa ada huruf besar. Nah, di sini misalnya kita mau login view, bisa diakhiri dengan activity. Kemudian root elemennya, karena kita mau belajar linear layout, di sini kita isi linear layout compact. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita pakai split aja dulu. Ini kita akan coba bikin screen login. Ini di sini ada orientationnya, kita buat aja vertikal. Biasanya screen login kita cari aja contohnya di Google screen login. Cari yang paling gampang dulu. Misalnya oke, misalnya ini ya. Mana yang paling gampang? Ini aja deh. Ini. Oh ya. Nah, ini yang paling gampang nih. Nah, ini misalnya ini. Misalnya ada tulisan login, kemudian ada edit text, ada button. Nah, oke,
Oke, kita akan coba membuat ini cuman menggunakan view group linear layout. Kemudian ada isinya yaitu edit text dan text view. Sorry, dengan button. Ya, text view juga ada. Oke, ini berarti di bagian sini berarti ada text view. Nah, di text view ini bisa kita memunculkan teks, kita bisa pakai atribut teks. Kemudian misalnya di sini kita mau tulis selamat datang dan teks. Nah, di sini bisa banyak atributnya. Contoh bisa pakai text size, text color. Misalnya di sini saya mau text size-nya ada. Nah, kalau untuk text view dia agak beda dengan yang lain. Nah, ini satuannya itu menggunakan 40 SP. Satuannya menggunakan SP. Nah, di sini kalau 40 terlalu besar, kita pakai aja ya 20 SP. Kemudian kalau kita pengen dia ke tengah-tengah, bisa menggunakan gravity center. Nah, kalau misalnya kita pengen ada jarak, kita bisa pakai atribut margin top. Nah, ini bisa kita isi misalnya 30 dp. Atau kurang jauh, kita bisa isi 50 dp. Nah, kemudian untuk view group ini bisa juga kita isi di sini margin kalau kita pengen secara keseluruhan top, di atas, di bawah, dan samping kiri kanan itu sama, maka bisa kita menggunakan layout margin. Nah, ini bisa secara keseluruhan ukurannya sama. Kita isi misalnya normal itu 16 dp. Nah, ini 16 dp. Nah, misalnya si text view ini kita pengen isi dia ada text style-nya itu bold. Nah, kemudian di sini enaknya pakai IDEA Android Studio itu di sini ada tulisan teks selamat datang. Kalau kita arahkan kursor, kita baca ini ada garis bawah. Nah, di sini kita bisa baca hardcode string selamat datang should use a string resource. Artinya di sini disuruh simpan si selamat datang ini di dalam string resource. Nah, enaknya di sini itu gampang. Kursor tinggal kita arahin ke tulisan selamat datang ini, nanti akan muncul lampu kuning ini. Kita pilih aja, kita klik, kemudian kita ekstrak string resource-nya. Nah, di sini ada resource name dan resource value-nya. Nah, value-nya itu nilainya. Tulisannya tadi selamat datang. Kemudian resource name-nya. Nah, resource name-nya ini nanti akan nama yang akan dipanggil untuk memanggil si value-nya selamat datang. Nah, ini bisa kita isi. Misalnya resource name-nya selamat datang, kemudian kita klik OK. Nah, ini nanti si selamat datang ini akan disimpan di dalam res. Kemudian kita pilih folder values, kemudian kita pilih string.xml. Nah, ini akan disimpan di sini. Selamat datang. Nah, sama seperti yang kemarin ya. Kita telah pelajari. Kemudian kita tambahkan lagi ID text. Di teksnya kita mau match parent, kemudian kita isi web content dan kita jangan lupa tutup tagnya. Dan nanti kita pengen si teks ini ada jarak, jadi kita kasih misalnya 40 dp. Nah, kemudian untuk tulisan seperti di sini ada username dan password, itu bisa kita pakai atribut namanya itu hint. Nah, di sini hint masukkan username. Nah, ini jangan lupa ya disimpan di string. Nah, ini kalau saya kita butuh waktu juga, kita bisa nggak disimpan juga nggak masalah. Kemudian di sini ada masukkan password. Nah, kalau pakai di teks ini kita bisa memilih input type-nya. Misalnya kalau dia usernya berarti nanti input type-nya yaitu teks. Nah, kalau password berarti input type-nya adalah bisa kita isi di sini text password atau teks password.
Oke, dan di sini jaraknya kita isi 20 dp aja atau 10 dp aja supaya nggak terlalu jauh. Kemudian kita bisa isi button. Nah, buttonnya kita pengen ada jarak margin top 30 dp, dan kita bisa isi teksnya misalnya login. Nah, defaultnya si teks itu ada jadi huruf besar ya. Maka di sini bisa kita pakai atribut yang namanya itu text all caps, kalau nggak salah ya. Nah, bisa dikasih pulse. Jadi nanti dia akan mengikuti tulisan yang kita tulis di dalam teks. Dan bisa kita kasih warna, misalnya background. Kita mau pilih jadi dari color primary. Nah, ini bisa. Kemudian teks colornya kita pengen warna putih, bisa menggunakan tagar FF. Dan kita bisa isi text size-nya. Hanya di sini 20 sp. Oke. Nah, untuk mengcustom layoutnya itu nanti saya akan ajari juga. Oke, di sini kita akan coba bagaimana penggunaan dari linear layout, relative layout, dan mungkin kalau ada waktu lagi kita akan masuk ke constraint. Nah, ini dengan menggunakan view group linear layout, dengan menggunakan orientationnya vertikal, artinya dia turun ke bawah, kita udah bisa membuat satu view sederhana sebenarnya. Nah, view sederhana ada 4, ada 4 view di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita pengen ada gambar, nanti di bagian atas misalnya image view, kita pengen gambarnya itu katakanlah 80 dp, kemudian height-nya juga 80 dp, jangan lupa tutup kurung. Kemudian kita kasih dia gravity center. Misalnya gambarnya kita pengen ambil dari drawable, bisa pakai atribut src dari drawable, misalnya kita atau di map ada gambar, kita isi sini IC launcher, dan kita pengen ada jarak dia margin top misalnya 50 dp atau 10 dp aja. Nah, ada juga di linear layout compact itu yang namanya gravity juga ada. Misalnya kita pengen semuanya itu di center, saya pakai gravity center, nanti semuanya ada di tengah-tengah. Jadi yang kita dapat dari linear layout ini ada gravity, kemudian ada orientation, ada margin untuk jarak. Ini kalau orientation itu bisa vertikal, kemudian margin itu jarak. Oke, ini di komentar ya. Nah, ini untuk linear layout. Kalau untuk memperdalam linear layout, nanti bisa coba cari-cari satu contoh, misalnya kalau kita pengen cari view yang lebih banyak ininya ya, lebih banyak atau lebih ekstrim lagi, bisa misalnya caranya itu desain login UI Android XML, tag-tagnya ini kayak gini. Saya desain login UI Android XML GitHub. Nah, ini banyak yang udah buat. Misalnya ini salah satu, kita coba cek ya. Biasanya ada gambarnya, nah kayak gini.
ini bisa kita contoh-contoh. Kita tinggal masuk aja di app, kemudian src, kemudian main, kemudian di bagian rest dia. Nah, kemudian cari aja di bagian layout. Nah, biasanya kita bisa temukan di sini nih, activity main.xml. Nah, di sini dia menggunakan relative layout, ada image view dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita contoh-contoh kalau pengen nggak susah-susah membuat view. Oke, setelah linear, kita coba belajar tentang relatif. Jadi sebenarnya linear dan relatif itu hampir sama. Cuma bedanya nanti di relatif itu mengatur atau memindahkan view-nya itu dengan berdasarkan ID. Jadi setiap view itu wajib ada ID. Dan relatif dan linear itu bisa kita campur gitu, bisa kita masukkan dalam satu file untuk mendapatkan view yang kita inginkan. Nah, misalnya si bagian ini kita akan convert dari linear layout convert ke relative layout. Jadi ini kan masih pakai view group linear layout. Ini bisa kita convert. Jadi nanti kita akan bikin satu view baru. Tapi ini bisa kita copy aja. Kita Ctrl C, kemudian di layout kita Ctrl V. Ini bisa kita kasih keterangan kalau ini adalah relatif. Klik OK. Nah, kita masuk ke split. Nah, di sini kita tinggal ganti aja kalau kita pengen dia relatif. Atau secara gampangnya kita bisa tambahkan view group di sini relatif. Kemudian di bagian ini bisa kita copy isinya. Jangan lupa tag-nya tutup. Nah, tag tutup yang bawah kita pindahkan lagi ke bagian bawah. Nanti hasilnya sebenarnya sama, tapi sebenarnya mubazir view group. Nah, supaya nggak mubazir, yang bagian linear layout ini kita bisa hilangin aja. Ini kita hilangin. Ini juga kita hilangin, maka ini graffiti-nya kita hilangin aja. Nanti layoutnya itu bakal kacau karena sudah pakai relatif. Nah, gimana untuk membuat dia nggak kacau? Berarti nanti image view kita akan kasih dia ID supaya antara view yang lain dan image view dan view yang lain itu bisa saling mengatur dengan parameternya itu ID. Nah, ini ID misalnya sini kita kasih nama image logo. Kemudian text view kita kasih ID jadi TV welcome misalnya. Kemudian edit text kita kasih ID, pertama ada button, ada edit username, kemudian ada ID, edit password, dan di sini ada button, ada ID, button login. Nah, pertama untuk image view kita pengen dia ke tengah, berarti bisa kita pakai coba kita pakai di sini right. Nah, ini ada yang namanya itu align parent. Sorry, kita buat dia center. Nah, di sini bisa kita pakai jadi center. Kita akan coba dulu center vertikal. Kita coba true, akan ke tengah atau enggak ya. Ini kita coba pakai center in parent. Nah, ini dia akan ke tengah sini. Coba kita pakai center horizontal. Nah, kita bisa pakai dia center horizontal, dia ke tengah situ. Kemudian untuk text view kita akan letakkan juga dia di center horizontal true, tapi dia akan ada di bawah si logo. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya itu atribut above. Below. Below dari
ID logo. Oke ya, jadi dia udah dibawa dari logo. Kemudian untuk edit text kita akan kasih dia below dari PV welcome. Nah, untuk edit text yang password kita kasih dia below dari edt username. Kemudian button kita kasih dia below dari edt password. Jadi layoutnya sudah hampir sama dengan login view activity yang ini. Akan coba. Nah ini ya, ini hampir sama. Nah sekarang tinggal kita bikin dia di sini center. Coba gravity center. Nah, jadi dia sudah sama seperti yang linear layout. Nah, jadi kalau pakai relative layout itu bisa dipakai untuk view-view yang ada agak rumit gitu. Jadi bisa kita masukkan view groupnya linear layout. Kemudian nanti kalau untuk layout yang agak rumit itu bisa kita pakai relative layout. Nah, setelah relative layout kita bisa pakai constraint. Nah, constraint ini enaknya dia bisa drag and drop, lebih gampang dari linear dan relatif. Jadi kita akan coba bikin view seperti ini menggunakan constraint. Oke, kita coba bikin file baru lagi di layout. Beri nama transfer, kemudian kita beri nama login. Ini kita isi constraint. Kemudian kita klik OK. Nah ini secara defaultnya constraint. Nah kalau constraint itu kita nggak usah pakai kode ya, bisa langsung kita pakai desain. Misalnya pertama kita pengen gambar image view. Nah di sini bisa kita pilih, jadi kita pengen si avatar ini, klik OK. Nah di sini itu ada tanda seru merah, jadi kita bisa arahkan kursor ke sini, kemudian kita klik sini. Nah di sini ada message kalau memberitahukan kalau gambar itu dia nggak constraint, jadi belum diaktifkan constraintnya atau belum dibuat jadi constraint. Nah caranya gimana? Di sini ada bulat-bulat ini bisa ditarik ke ujung, kemudian yang kiri juga ditarik ke ujung, yang atas ditarik ke ujung, kemudian ini juga ditarik ke ujung. Jadi nanti warna merah itu udah nggak ada tulisan kalau dia udah nggak constraint. Nah, ini caranya gini ya, tinggal ditarik. Nah, logonya di sini misalnya. Kemudian kalau kita pengen isi text view, nah ini bisa kita tarik lagi text view di sini. Dan jangan lupa kita tarik juga titik-titiknya ini. Nah misalnya text view kita pengen dia di bawah image view, bisa kita tarik ke image view, kemudian ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita tinggal atur aja sejajarnya gimana. Nah kemudian untuk ID bisa kita isi di sini. Di sini ada ID. Nah, kita pengen dia jadi ID PV welcome. Kemudian dari namanya kita pengen di sini dia selamat datang. Kemudian di sini ada juga teks. Nah di sini font family-nya atau kita pengen text color, text style kita pengen bold, tinggal di drag and drop aja ya. Kemudian untuk ukuran, sini kita cari aja size. Nah sini ada text size.
bisa kita pilih misalnya 24 SP. Ini udah lebih enak sebenarnya di pakai constraint. Kemudian kita kalau pengen pakai di text, berarti di sini kita coba cari. Di sini pakai plain text, namanya plain text di sini. Ini ada plain text. Kemudian jangan lupa ditarik juga. Ini tarik juga. Nah, ini ditarik di bawah selamat datang. Kemudian ini juga ditarik. Nah, ini kita tinggal atur aja. Nah, kalau kita pengen dia ada match parent-nya si name ini, berarti di width-nya ini kita bisa isi jadi 0. 0 dp. Dia nanti akan seperti match parent. Kalau ini berlaku di constraint doang. Kemudian kita tambahkan lagi satu, atau kita pengen hint-nya ya, isi hint-nya ya. Hint berarti ada sini username. Kemudian untuk teksnya kita hilangin aja. Teksnya kita hilangin. Ya. Kemudian tambahin lagi satu plain text untuk password. Ini bisa kita isi width-nya nanti jadi 0 dp. Kemudian ini kita isi di sini password. Kemudian ada button. Nah, di sini button. Tinggal diatur aja. Teksnya kita ganti lagi, berarti di sini login. Kalau kita pengen lihat atributnya itu bakal banyak yang udah kepasang. Tinggal di sini tinggal kita tambahin aja. Nah, misalnya kita pengen si constraint-nya ada margin sama snippy. Ini udah. Nah, jadi pakai constraint relatif atau linear layout itu opsional, dimana yang paling gampang bisa dipakai, tapi untuk mengatur dia lebih responsif, sekarang dia lebih enak sih, kalau menurut saya lebih enak pakai linear layout, atau kalau teman-teman pengen campur juga bisa, jadi ada constraint, kemudian di dalam constraint itu diisi linear layout itu bisa, karena di sini kita bisa isi juga layout. Ini bisa kita isi linear layout juga, tinggal diatur aja. Nah, ini masih ada name-nya, lihat saja. Nah, kalau pengen biasanya kalau kita pakai relatif ataupun linear, kita untuk membuat screen, ini kan screennya ada di 5 inci. Nah, misalnya kalau di tablet itu kalau nggak pakai constraint, biasanya dia butuh ada settingan yang namanya itu layout SW 600 kalau saya nggak salah, itu untuk tablet, jadi kita butuh tambahan. Tapi sebenarnya kalau kita pakai satu library, namanya ada library SDP, jadi ada namanya itu library SDP Android. Nah, ini nanti untuk mengatur layout. Jadi biasanya kalau kita pakai satu view kayak gini, misalnya ini view-nya cuma bagusnya dia di layout 5 inci, tapi kalau kita pakai layout 7 inci, nanti tulisannya ada yang kecil, button loginnya kecil.
Nah, itu bisa kita pakai SDP ini. Di sini ada keterangannya. Jadi kita tinggal pakai dependensi SDP. Kemudian untuk ukurannya, jadi ukurannya itu nanti di sini menggunakan format si SDP. Kalau saya nggak salah itu pakai SDP ukurannya. Jadi ini dia akan lebih smooth. Kalau pakai SDP kayak gini, jadi sama ya, sama. Intuit di versi phone itu ukurannya begini, besar begini. Kemudian di tablet dia hampir sama dengan di phone. Kemudian di tablet yang 10 inci juga hampir sama. Tapi kalau pakai DP, nah ini dia bedanya kayak gini. Di ukuran yang phone dia besar. Di ukuran yang 7 inci dia makin kecil, ukuran yang 10 inci makin kecil lagi. Artinya dia nggak responsif di beberapa layar. Nah, ini nanti ukurannya pakai SDP. Jadi kalau biasanya kita taruh DP kayak gini, nah kita bisa menggunakan SDP kalau menggunakan library SDP. Oke, mungkin sebelum kita lanjut satu case lagi, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya coba ngasih trik dulu. Jadi ada satu trik, kalau misalnya kita mendownload gambar dari, misalnya kita butuh logo atau icon ya, icon rumah. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan gambar itu bagusnya itu pakai PNG, ada transparannya, misalnya katakanlah ini ya. Ini contoh aja ya. Kemudian kita save. Ini bukan PNG. Ya, kita coba cari di Epic. Coba cari ini bayar. Nah, coba aja gambar yang lain aja ya, yang apa aja misalnya. Nah, saya lihat ada aspek gambar dari sini. Misalnya sini ada screenshot ya. Ini misalnya sertifikat. Nah, kita coba cek size-nya. Jadi sini size-nya itu ada 115 KB. Nah, katakanlah kita punya gambar yang ukurannya ada 1 MB. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nanti masuknya di drawable, kita paste. Nah, katakanlah misalnya ukurannya tadinya 1 MB ya. Kalau kita pengen gambar ini bisa dipakai di semua versi HP, kita masukinnya di drawable yang nggak ada min V24 ini. Tapi kita ngambil yang drawable doang. Kalau misalnya kita masukin gambarnya cuma di sini doang, nah nanti dia cuma support di handphone yang EP24. Nah, maka kita harus pasang di drawable ini, kemudian kita klik OK. Jadi kita coba ganti nama dulu, misalnya ini contoh aja, gambar 1. Nah, misalnya ini 1 MB, kita bisa convert si gambar ini, kita bisa convert. Karena kalau misalnya dia 1 MB gambarnya itu memakan resource, jadi APK itu bisa bengkak, bisa size-nya bisa besar.
Nah, ini kita harus convert dulu ke klik kanan, cara convertnya klik kanan, kemudian kita bisa pilih convert to WebP. Nah, misalnya kita pengen quality-nya itu 75% atau katakanlah 50%. Kita klik OK. Nah, di sini perbedaannya itu bisa sampai 50%, bahkan ini sini 18%. 25% lah ya. Jadi dari 100 KB ke 20 KB. Jadi kalau misalnya ada file yang 1 MB itu bisa jadi ukurannya itu bisa ada 100 KB ataupun juga 100 KB. Nah, jadi kalau di Android itu kalau bisa resource-nya itu jangan lebih dari 1 MB. Bagusan 20 KB, 10 KB itu lebih bagus, atau ukurannya di convert ke XML. Nah, ini tinggal diklik finish. Jadi filenya itu udah lebih kecil, jadi lebih enak dipakai dan nggak bikin bengkak resource. Nah, ini untuk gambar. Oke, kalau misalnya teman-teman mau tanya, silakan. Ini saya coba mati dulu biar filenya kecil ya.